menyampaikan bahwa salah satu keyakinan kita bahwa Allah itu selalu bersama kita. Kan itu pengajian kita pada bulan lalu, di mana Nabi Musa diselamatkan, Nabi Muhammad SAW juga diselamatkan. Nah itu keyakinan tuh. Jadi ilmu itu adalah maklumat, ya, pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang untuk mengetahui sesuatu, itu ilmu namanya. Sehingga di dalam kajian-kajian usulul fiqh itu ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti tentang sesuatu itu ilmu. Ya kan? Ada orang yang mengetahui tentang sesuatu tapi ragu-ragu, itu enggak ilmu namanya. Itu namanya syak. Namanya apa? Syak. Syak itu pengetahuan terhadap sesuatu tapi tidak pasti, tidak bulat, itu namanya syak. Ada juga orang yang mengetahui sesuatu tapi masih ragu-ragu dia. Nah, ini namanya raibun. Namanya apa? Raib. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya kan? Kenapa dikatakan la raiba fihi? Karena informasi apapun di dalam Al-Quran itu pasti. Ya, itu pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu raib namanya. Ya. Ada juga orang mengetahui sesuatu itu tapi masih praduga. Ya kan? Ada makanya di dalam ilmu, di dalam penyelidikan itu kan siapapun yang ditangkap sebelum ingkrah itu disebut dengan apa? Tersangka. Baru diduga. Diduga itu di dalam bahasa Quran disebut dengan zon. Jadi ada raibun, ada syakun, ada zon. Ya kan? Ada zon. Su'uzon. Nah, itu su'uzon itu apa, Pak? Su'uzon. Buruk sangka. Jadi masih menduga-duga tuh. Itu zon namanya. Ya kan? Tapi ada orang yang mengetahui sesuatu tapi kebalikan dari sesuatu itu. Itu namanya jahlun, kebodohan. Orang mengetahui sesuatu tapi tidak pada hakikatnya, itu namanya kebodohan. Ya, 1 ditambah 1 itu 2, tapi dia bilang berapa? 1,5. Itu namanya bodoh. Namanya apa? Bodoh. Jadi mengetahui sesuatu kebalikan dari sesuatu itu namanya jahlun. Jahlun, bodoh. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah dulu itu karena mengetahui terhadap eksistensi Tuhan berbeda dengan yang sesungguhnya, mereka disebut dengan jahiliyah. Disebut dengan apa? Jahiliyah. Nah, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti itu disebut dengan ilmu. Ini ada rekamannya ya. Nanti kalau kalau kurang-kurang ingat diputar lagi rekamannya. Jadi ada syak, ada raib, ada zon, ada jahal. Nah, jahal ini juga ada 2, Pak. Kalau dia mengetahui sesuatu tetapi kebalikan pengetahuannya itu terhadap fakta yang sesungguhnya, itu bodoh. Tapi ada orang yang tidak mengetahui sesuatu tetapi dia mengatakan inilah pengetahuan yang sesungguhnya, itu disebut dengan bodoh yang bertingkat-tingkat. Di dalam bahasa Arab disebut dengan jahlun murakkab. Apa namanya? Jahlun murakkab. Ini orang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu, Pak, kebodohan kuadrat. Nah, itu jahlun murakkab. Sudahlah bodoh, dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh, lalu menduga pula ini kebenaran. Itu namanya jahlun murakkab. Inilah banyak yang begini sekarang ini. Tidak tahu sesuatu tapi komentar akan sesuatu dan mengatakan inilah kebenaran atas sesuatu. Itu namanya jahlun murakkab. Nah, jadi baik ragu ataupun praduga
ya toh? Ataupun menduga-duga, ataupun kebodohan, itu tidak akan mungkin sampai kepada keyakinan. Tidak akan mungkin sampai kepada keyakinan. Yang akan meningkat kepada keyakinan itu adalah ilmu. Nah, kita kan ini kita mencoba untuk memprolog dulu supaya dari mana sih lahirnya keyakinan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, makanya di dalam Al-Quran itu, di saat kita ingin mengeksplorasi akan sebuah keyakinan itu, maka Al-Quran meminta kita untuk melihat sesuatu itu dengan penglihatan yang jernih. Dalam penglihatan yang jernih. Makanya di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut dengan ru'ya. Ru'ya itu melihat dengan mata. Tapi ada juga yang disebut dengan nazara, melihat dengan pendalaman. Itu disebut dengan nazara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran misalnya, di saat Allah mengajak kita untuk yakin akan eksistensi Dia, bahwa Dia itu ada, Dia menciptakan sesuatu, Dia tidak menggunakan kata ra'a, tapi menggunakan kata nazara. Kata apa? Nazara. Apa kata Quran? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Baru dia katakan apa? Fadzakir. Kan? Melihat sesuatu dengan ilmu yang pada akhirnya melahirkan keyakinan. Nah, coba, ya kan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Itu melihat dengan mata atau melihat dengan pendekatan keyakinan, Pak? Keyakinan tuh. Kalau hanya sekedar melihat onta itu dengan ontanya, itu tidak akan melahirkan apa-apa itu. Ya kan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kepada langit itu bagaimana langit itu diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung bagaimana gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kepada bumi bagaimana bumi ini dihamparkan. Onta, gunung, apalagi tadi? Bumi, apalagi? Langit. Itu kalau melihatnya dengan mata tidak melahirkan apa-apa itu. Tidak melahirkan apa-apa. Makanya Buya Hamka itu dalam filsafat modernnya dia mengatakan bahwa kalau Anda melihat gunung tanpa penghayatan, itu sama seperti kambing lihat gunung. Ya. Kalau Anda melihat laut tanpa penghayatan, itu sama dengan ikan lihat laut. Makanya keyakinan akan eksistensi Tuhan itu dia tidak mengatakan afala yarawna, tapi dia mengatakan apa? Afala yanzuruna. Karena melihat dengan mata itu sangat berbeda dengan melihat dengan keyakinan itu. Betul, Pak? Betul ya? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu melihat anak dengan mata atau dengan keyakinan? Hah? Kalau kita melihat dengan mata, Pak, anak si A, anak si B. Anak kita tidak terlalu ganteng, anak si B ganteng. Pertanyaan saya, mana yang lebih ibu cintai, anak ibu atau anaknya orang? Betapapun anaknya kita, itu adalah anaknya kita yang kita banggakan. Kenapa? Karena kita melihat anak kita bukan dengan otak, bukan dengan mata, tapi dengan penglihatan batin. Ya kan? Itu obat pahit. Kenapa ibu minum itu obat? Kok diminum pahit itu? Nah, karena ada keyakinan di situ bahwa kalau saya minum ini obat sedikit demi sedikit dengan izin Allah, mudah-mudahan penyakit saya hilang. Walaupun pahit itu dimakan, walaupun susah dijalani itu. Kenapa? Ada sebuah penglihatan yang tidak zahir, ada penglihatan yang tidak zahir, yang pada akhirnya tatkala kita melihat sesuatu tidak zahir, yang nampak bukan yang zahir.
Tapi yang nampak itu adalah sesuatu di balik yang zahir. Nah, lalu bisa dipahami ini ya. Jadi tatkala kita melihat sesuatu yang zahir dengan kacamata zahir, yang nampak adalah yang zahir. Makanya heran, makanya di saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya, lalu kepemimpinan kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Di saat Abu Bakar menjadi khalifah, itu kan muncul berbagai macam persoalan dalam Islam. Salah satunya adalah nabi palsu. Nabi, siapa tokoh nabi palsu itu? Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nama saya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, begitu Musailamah ini didatangi oleh para pengikutnya, "Hai Musailamah, biasanya nabi itu punya kitab suci. Apakah kau juga punya kitab suci?" Kata Musailamah, "Oh iya, tadi malam turun Jibril kepada saya." Turun Jibril sama saya. Nah, ini sekarang kan banyak pula mengaku dapat bertemu Jibril, ya. Namanya Lia Eden itu Jibril, ya. Yang mengaku nabi namanya Ahmad Musaddaq. Ahmad Musaddaq ditangkap dua-duanya. Ya, Lia Eden ditangkap sebagai Jibril, Ahmad Musaddaq ditangkap sebagai nabi. Begitu ditanya di pengadilan, "Anda kenal nggak dengan si Lia Eden?" "Nggak kenal." Bagaimana mungkin nabi tidak kenal dengan Jibril? Ya kan? Kan? Lalu dia katakan, "Apakah kamu punya wahyu?" Kata Musailamah, "Oh iya, tadi malam datang Jibril kepada saya membawa wahyu." Apa wahyunya? Ini kan wahyu itu sesuatu yang tidak bisa dinalar, karena itu bukan perkataan manusia, bukan juga inspirasi daripada manusia. Wahyu itu kan apa, Pak? Apa itu wahyu itu? Given Rabbani, pemberian Tuhan. Itu wahyu. Sehingga wahyu itu tidak bisa diakal-akali, wahyu itu tidak bisa direka-reka, wahyu itu tidak bisa diprediksi, karena wahyu itu bukan ciptaan manusia, tapi wahyu itu datang dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka Musailamah tatkala dikatakan kepada dia, "Coba sampaikan kepada saya, apa wahyu yang Allah turunkan kepada kau sebagai seorang nabi itu?" Dia nggak punya bayangan apa-apa, Pak. Oh, dia ingat dengan surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil. Al-Fil itu bicara tentang apa sih? Gajah, kan? Ya kan? Surat Al-Fil itu kan luar biasa tuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tatkala Quran bicara tentang gajah, dia tidak bicara tentang gajah itu apa, ya kan? Tapi dia bicara tentang satu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah. Ada satu pasukan dari luar tanah Makkah namanya Abrahah, dengan niat untuk menghancurkan sebuah monumen sejarah yang sangat-sangat luar biasa, yang diakui oleh nabi-nabi sebelumnya, jauh sebelum Nabi Muhammad datang, jauh sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Itu akan dihancurkan oleh orang ini. Ini kan sebuah luar biasa. Jadi tatkala Quran bicara tentang gajah, dia tidak bicara tentang gajah dalam bentuk fisik, tapi dia bicara tentang gajah dalam sesuatu yang sangat besar, bahwa ada seorang manusia yang bernama Abraha dengan pasukan bergajah ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Sehingga ayat yang bercerita tentang gajah itu, dia tidak mengatakan apa itu gajah, tapi dia mengatakan alam taro. Apa, Pak? Alam taro. Tidakkah kamu memperhatikan? Nah, di dalam kalimat dalam kaidah tafsir, itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada ayat dimulai dengan alam tara, itu dipastikan ayat itu bercerita tentang sesuatu yang sangat besar, ya kan? Nah, bandingkan dengan ayat yang dibawa oleh Musailamah. Begitu dikatakan, "Hai Musailamah, tolong kau sampaikan." Saya ini dari pagi belum selesai, Pak, dari pagi kemarin sampai tadi malam. Akhirnya saya bilang Ustaz Jalil, saya sampai tadi malam jam 11:30 selesai rapat. Saya nggak bawa apa-apa,
disiapkan sarung sama Ustaz Jalil. Alhamdulillah. Alam nginap di sini saya. Sampai di mana tadi? Alam tara. Ya kan? Begitu dikatakan, wahai Musalamah, tolong sampaikan apa ayatnya itu. Dia bilang apa? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, jismuhu kabir, wa tuluhu tawil. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Nah, coba lihat. Musalamah tatkala bicara gajah, dia bicara tentang apa? Bentuknya. Semua orang tahu kalau badannya gajah itu gede. Semua orang tahu kalau belalainya itu panjang. Loh, kalau hanya untuk menginformasikan badan gajah itu gede, belalainya panjang, apa fungsinya wahyu coba? Ya kan? Wahyu itu fungsinya kan bukan menceritakan, tanpa wahyu pun orang tahu kalau, cuma bedanya kan yang satu pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Indonesia tuh. Coba kalau anak-anak kecil tanya, apa itu gajah? Ya, gajah badannya gede, belalangnya panjang. Kalau itu wahyu, apa fungsinya wahyu? Ya kan? Maka begitu orang Arab mendengarkan wahyu yang dibawa oleh Musalamah ini, mereka mengatakan, wahai Musalamah, 23 tahun Nabi Muhammad membawa kitab suci datang dari Tuhan, belum pernah ada kitab suci, belum pernah ada wahyu yang sejelek wahyumu ini. Feeling orang mengatakan, oh ini bukan wahyu, karena hanya bercerita tentang apa? Sesuatu yang sangat remeh-temeh. Masa wahyu datang dari Allah hanya bercerita gajah itu badannya besar, belalainya panjang, tanpa wahyu pun orang tahu kalau gajah itu badannya gede, belalangnya panjang. Bayangkan dan bandingkan dengan Al-Quran tatkala bicara gajah. Dia tidak bicara tentang gajah, tapi bicara tentang apa? Sebuah peristiwa, ya, afal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu bercerita tentang pasukan bergajah? Di ayat pertama saja dia sudah merangkai, di situ ada Tuhan, di situ ada pasukan. Bayangkan itu baru ayat pertama itu. Dia bicara tentang Tuhan, lalu bicara tentang apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu berbuat tentang pasukan gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lalu ayat kedua itu menjelaskan bahwa dengan kekuasaan Tuhan itu, propaganda sebesar apapun dihancurkan olehnya. Besar enggak cerita ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan apapun skenario mereka, kalau menyangkut hal-hal yang sangat sakral, Allah hancurkan semuanya itu. Luar biasa. Pertanyaan saya, Pak, tatkala peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad sudah ada belum? Baru lahir, belum jadi nabi Tuhan. Nabi Muhammad tuh belum jadi. Kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil itu terjadi di saat Nabi Muhammad dilahirkan tuh, ya kan? Disebut dengan tahun gajah kan? Nabi Muhammad belum muncul tuh. Jangankan menjadi nabi, wah masih kecil kok. Belum muncul ke dunia sebagai anak, baru mau lahir tuh. Ya, baru mau lahir. Tapi Quran sudah bercerita itu tentang peristiwa itu. Quran itu belum ada pada waktu itu. Di saat mereka itu datang untuk menghancurkan Ka'bah, Nabi Muhammad belum jadi nabi. Betul nggak sih? Nabi Muhammad jadi nabi itu 40 tahun setelahnya. Artinya setelah kejadian gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah, itu kan 40 tahun setelahnya baru muncul seorang nabi yang bernama Muhammad. Dia belum jadi nabi waktu peristiwa itu terjadi. Tapi Quran tatkala merekam peristiwa itu luar biasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
Allah arsala alaihim, Allah kirimkan kepada mereka tayran, burung ababil. Apa itu burung ababil? Burung-burung ababil itu Bapak Ibu sekalian, kan itu ada pasukan yang gede apa tuh, rudal yang kemarin dikirim dari Iran tuh ke Israel, itu kan ada rudal bernama ababil itu kan, betul-betul hancur itu Pak. Ya bayangkan 2.500 km dari Iran dikirim rudal ini kemana? Ke Israel, tepat sasaran itu. Pok! Itu belum rudal ababil yang dikirim. Dia bilang kalau perang ini berlanjut, ini rudal ini akan dikeluarkan. Ya kan? Alhamdulillah 2.500 km tepat sasaran Pak. Kita bansos antar kecamatan pun salah sasaran itu. Ya. Ini 2.000 km Pak. Nyampe itu. Ya. Nyampe itu. Jangan lawan-lawan teknologi sekarang. Nah, alam yaj'al kaidu fital wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil ini itu dalam tafsir-tafsir klasik itu adalah burung yang berasal dari neraka itu. Ya, burung yang berasal dari neraka. Ayat ketiga ini Bapak Ibu sekalian, itu ada penelitian terbaru yang dimaksud dengan tayran ababil itu bukan burung kata sebagian para mufassir, tapi itu semacam virus yang luar biasa. Ya, jadi Allah kirim virus yang luar biasa kepada mereka, yang kemudian virus itu menghancurkan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Begitu maka kena virus itu ibarat apa? Ibarat daun yang dimakan oleh ulat, kemudian tidak lagi tidak tersisa apapun. Bu, Pak, berbeda nggak dengan ayat Musailamah dengan ayat ini? Berbeda nggak? Musailamah bicara gajah, dia bicara apa aja? Bicara fisik. Gajah itu badannya besar, belalainya remeh-temeh. Betul Tuhan menurunkan ayat kalau hanya untuk menyampaikan badannya gajah itu gede, belalainya panjang. Tapi begitu Quran bicara tentang gajah yang disifatkan sebagai ababil itu luar biasa. Nah, itu kan satu hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan keyakinan. Maka tatkala ilmu itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dia tidak mengatakan apakah kamu melihat, tapi tidak. Apakah kamu tidak memperhatikan? Melihat dengan memperhatikan berbeda nggak Pak? Berbeda ya. Ada orang yang melihat tapi tidak memperhatikan. Itu kan penglihatan kosong banyak kan? Jadi kalau ibu-ibu banyak pikiran, syukurilah. Karena orang yang tidak punya pikiran itu yang rata-rata kemasukan setan, ya kan? Ya kan? Kosong pikiran, tak masuklah setan itu. Tapi kalau pikiran ini banyak, insya Allah nggak kemasukan setan itu. Kita sudah jadi setan itu. Ya. Marah-marah terus kan karena banyak pikiran kan gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa ilmu itu akan melahirkan apa? Keyakinan. Kalau ilmu itu betul-betul dipahami dengan hati, dipahami dengan pikiran. Sehingga Quran tidak mengatakan afala yarawna, tapi dia mengatakan apa? Afala yanzurun. Poin satu selesai. Jadi ilmu itu melahirkan keyakinan selama ilmu itu ditopang dengan kesadaran. Itu dia satu. Sehingga di dalam kajian-kajian tafsir di sini dikatakan bahwa al-ilmu a'la darajatil al-yakin a'la darajatil ilm. Puncak daripada keyakinan itu adalah puncak daripada keilmuan. Orang kalau ilmunya ada, insya Allah yakin. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, itu percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Ini sering saya untuk ngulung. Percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Percaya dulu baru yakin. Ada informasi bu suami ibu selingkuh itu. Percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak yakin, nggak mungkin lah suami saya, dia sayang betul buat sama saya itu. Percaya ibu melahirkan keyakinan kan, ya kan? Tapi kalau ibu nggak percaya nggak yakin, memang itu suka selingkuh itu. Itu kan nggak percaya kan? Nggak percaya. Jadi percaya melahirkan apa?
keyakinan. Nah, sekarang masuk kita ke bab yang kedua. Orang kalau sudah yakin, Bapak Ibu sekalian, itu dampaknya tiga. Dampak kepada ketuhanan, dampak kepada ibadah, dampak kepada kemanusiaan. Nah, itu. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini saya akan bicara pertama dulu dampak kepada ketuhanan. Jadi orang kalau sudah yakin dampaknya berapa? 3. Dampak kepada ketuhanan, dampak kepada ibadah, dampak kepada kemanusiaan sosial. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Dampak kepada ketuhanan itu ada 3 bulan. Yang pertama, orang kalau sudah yakin dia, maka dia akan ikhlas. Akan apa? Ikhlas. Kok senyum Pak menjalani kehidupan? Saya yakin apapun yang Allah takdirkan untuk saya, itulah yang terbaik bagi saya. Orang kalau yakin hidupnya ikhlas. Ikhlas. Makanya Bapak Ibu sekalian, tatkala kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kan bayangkan salat, hidup, mati. Itu kan dibuat untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa orang ini membuat itu karena Allah? Karena dia yakin bahwa apapun yang ada dalam hidup ini itu didesain oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk melahirkan keikhlasan dalam menjalani satu apapun dalam hidup ini, kita harus punya keyakinan. Nah, yakin ikhlas di situ kan ada 2 ya. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ada mukhlas. Bedanya di mana? Kata Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin atau mukhlasin?" Mukhlisin lahuddin. Tapi tatkala bicara para nabi, Quran tidak bicara mukhlis, tapi dia bicara mukhlas. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Apa bedanya antara mukhlis dan mukhlas? Kalau mukhlis itu kayak kita ini, setiap hari masih berusaha untuk ikhlas, itu orang mukhlis itu. Tapi kalau mukhlas, orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Makanya mukhlas itu adalah para nabi dan para rasul. Karena orang pilihan itu disebut dengan apa? Mukhlas. Kalau kita gini bukan mukhlas tapi apa? Mukhlis. Allah berikan sesuatu, mendongkol dulu tuh, baru nanti sedikit demi sedikit belajar untuk menerima sesuatu. Kenapa? Karena memang setiap keyakinan yang melahirkan kesadaran, maka orang akan paham betul bahwa di situ ada tangan Tuhan yang bermain. Makanya orang yang beriman itu Bapak Ibu sekalian, dalam rukun iman yang 6 itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, sering saya menyampaikan kepada para santri itu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, di saat Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi SAW menjelaskan tentang rukun iman itu, ya, menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat. Itu tatkala menjelaskan iman kepada Allah, dia mengatakan wa tu'mina billah, wa tu'mina, kau percaya kepada Allah. Tapi di saat menjelaskan malaikat, kitab, rasul, dia tidak mengatakan lagi wa tu'mina bil malaikah, wa tu'mina bil kitab, tidak. Dia langsung sambung, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya. Tapi tatkala menegaskan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, dia kemudian mengulang kembali, dan engkau percaya wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu maksud hadis itu? Memang agak susah untuk dipahami. Apa? Adakah orang yang percaya kepada Allah tidak percaya kepada takdirnya? Ada nggak Pak? Ada orang rajin sholat, tapi begitu dapat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, dia memberontak. Kenapa? Karena memang untuk melahirkan keyakinan akan eksistensi Tuhan itu butuh perjuangan, butuh keyakinan yang mendalam.
Nah, makanya orang yang yakin itu melahirkan apa? Ikhlas. Ikhlas itu berbeda dengan ridho dalam sebagian kajian, tapi ada juga mengatakan ikhlas itu ya ridho itu ya ikhlas. Ada yang mengatakan berbeda antara ikhlas dan ridho. Ikhlas itu terkait amal yang zahir, sementara ridho itu amal batin. Ya, di saat kita sholat, usolli salat subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa dikatakan lillahi situ? Karena ini amal zahir. Amal zahir. Jadi ikhlas itu terkait amal zahir, sementara ridho itu terkait amal batin. Batin ini tidak bisa dikatakan ikhlas, tapi apa? Ridho. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam zikir-zikir itu kita diajarkan untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Dia menggunakan kata raditu, aku ridho, ya aku ridho. Jadi ikhlas terkait amal zahir, sementara ridho itu amal batin. Bapak senang, bapak suka, bapak cinta, bapak bahagia, itu bukan zahir itu, tapi batin. Kalau amal zahir itu namanya ikhlas, amal batin namanya ridho. Ya, ada orang sholat subuh jam 7. Niatnya apa Pak kalau sholat subuh jam 7 itu? Sholat subuh jam 7, niatnya usolli subuh. Aku sengaja sholat subuh dan duha. Subuh itu subuh dan duha. Usolli subuh dan duha. Kenapa subuh? Dikatakan subuh di waktu duha, dikatakan duha belum sholat subuh. Jadi usolli subuh dan duha, Pak. Ya. Itu lillahi ta'ala juga gak kira-kira itu? Masa lillahi ta'ala sholat subuhnya jam 7? Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, aspek yang pertama, kalau orang itu yakin kepada Tuhannya, dia akan melahirkan apa? Ikhlas. Dia akan melahirkan ridho, dan itulah puncak daripada keyakinan kepada Tuhan. Ikhlas. Ana abduka ya Rabb, aku tuh hambamu ya Allah, terserah engkau lah ya Allah. Nah, itu dalam bentuknya sudah sebagai ikhlas dan ridho. Enggak mungkin begitu itu kalau tidak yakin sama Tuhan. Kenapa kau sikut-sikutan? Kenapa kau iri sama orang? Karena kamu tidak ridho, kata para Allah itu. Kamu iri sama rezekinya orang, iri sama hidupnya orang, tidak suka kalau orang dapat nikmat. Itu bukti orang tidak ikhlas dalam hidupnya, tidak yakin kepada Tuhan. Kalau dia punya keyakinan kepada Tuhannya, dia yakin betul apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi rezeki akan kembali ke saya. Apa yang tidak punya hak saya tidak akan kembali kepada saya. Kan begitu orang yakin sama Allah itu. Ya, kalau Allah takdirkan begini, insya Allah ini yang terbaik. Sehingga orang yang ridho sama Allah itu, orang yang yakin sama Tuhan itu, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dia menganggap itulah maha baik. Kenapa? Yang memberi itu juga maha baik. Ya kan? Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kau anggap buruk tapi itu baik. Bisa jadi sesuatu yang engkau anggap baik tapi itu buruk. Ujung ayatnya yang luar biasa, Pak. Wallahu ya'lamu, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, ngatur-ngatur Tuhan. Udahlah, ya kan? Orang yakin kepada Allah itu insya Allah hidupnya lempeng. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahul hunafa. Hunafa itu lurus aja dia, nggak bengkok, nggak kanan-kanan, nggak macam-macam. Kenapa? Ya, dia sudah meyakini bahwa Allah yang melihat kita, Allah yang melihat kita. Sehingga dulu para nabi luar biasa, ya, para rasul, para anbiya, karena mereka yakin akan eksistensi Tuhannya. Sudah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya,
Dulu para sahabat itu hidupnya tenang di Mekah, Pak. Hidupnya tenang di Mekah, Pak. Abu Bakar itu hidupnya tenang di Mekah. Umar juga demikian. Utsman apalagi, Ali itu hidup orang tenang di Mekah. Begitu masuk Islam, waduh, perjuangannya berat sekali, Pak. Harus diembargo secara ekonomi, tidak boleh nikah dengan orang di situ, kemudian harus diusir. Ya kan? Ini kan kalau tidak punya keyakinan luar biasa. Nggak mampukah begitu, Pak? Maka ada mahasiswa saya bilang sama saya, Ustaz, enaknya hidup zaman Nabi, bisa langsung ketemu Nabi. Saya bilang, kalau kau hidup di zaman Nabi, mungkin kau tidak seperti Abu Bakar, mungkin kau seperti Abu Lahab, Abu Jahal, saya bilang. Kalau sekarang kan kita bicara Nabi itu kan enak, Pak. Sudah ada contoh sebelumnya kan, kita tinggal menceritakan. Ini generasi-generasi awal ini menjalaninya, Pak. Hidup tenang di Mekah, lalu dipindahkan ke Madinah dengan tujuan yang belum tentu. Di Mekah mereka punya rumah, di Mekah mereka punya keluarga, di Mekah mereka punya tempat kehidupan. Di mereka disuruh pindah ke sebuah daerah, entah apa yang terjadi di sana. Ya kan? Ini kalau tidak yakin akan perintah Tuhan, wah, nggak mungkin mereka melakukan itu. Sehingga ayat tentang peristiwa hijrah itu kan dimulai dengan niat iman, kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang yang hijrah karena Allah akan mendapatkan Allah, orang yang hijrah bukan karena Allah dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan luar biasa. Sehingga ada orang yang saya temukan, Masya Allah, tabarakallah, gajinya sudah puluhan juta, bahkan mencapai angka ratusan juta. Dia resign dari kerjaannya, Pak. Kenapa? Kenapa kau resign dari kerjaanmu, Pak? Masya Allah, Ustaz, saya selama kerja di sini susah ibadah. Saya selama kerja di sini hidup saya penuh dengan ribawi. Setiap hari riba, setiap hari riba, setiap hari riba. Tapi saya yakin sama Allah, kalau saya tinggalkan yang haram ini, insya Allah saya dapat berkah. Keluar dari pekerjaannya, Masya Allah, tabarakallah, memang susah awalnya, Pak. Dari gaji ratusan juta, kemudian harus meninggalkan pekerjaannya. Tapi dia yakin sama Allah bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menjamin sesuatu lebih baik untuk itu, kan? Dia tinggalkan kerjaannya itu, kemudian lama-kelamaan ya buat jualan kecil-kecilan. Alhamdulillah, Ustaz, sejak selama saya pindah dengan kerjaan seperti ini, saya alhamdulillah sholat duhanya terjaga, sholat malamnya terjaga. Anak yang selama ini susah diatur, Ustaz, alhamdulillah mau dimasukkan ke pesantren, mau diajak jadi anak baik. Oh, itulah berkah. Itulah apa? Berkah. Kenapa? Rezeki itu tidak selalu bentuknya apa, Bu? Duit. Makanya tatkala Allah bercerita dalam Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu tidak mengatakan wa min amwalihim yunfiqun, tidak, tapi dia katakan wa mimma razaqnahum, apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka keluarkan infaknya. Itu memberikan isyarat bahwa yang diinfakkan itu bukan hanya harta, karena rezeki bukan hanya harta. Kalau infak itu hanya harta, orang miskin nggak bisa berinfak. Tapi rezeki itu bermacam-macam, ya kan? Ada orang yang diberikan rezeki sehat, ada yang diberikan rezeki ilmu, ada yang diberikan rezeki harta. Apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, infakkanlah, keluarkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sudah jam 5 ya, lewat sedikit lagi. Yang kedua, setelah orang ikhlas, yang kedua adalah ihsan. Apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Ada ayat dalam Quran yang sangat membahagiakan kita, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Ar-Rahman. Apa ayatnya? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada perbuatan baik kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Nikmat mana lagikah yang kamu dustakan?
Makanya Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita sebagai orang yang yakin sama Allah harus ihsan, harus berbuat baik. Tapi nggak dipuji orang, nggak apa-apa. Nggak dibalas orang, nggak apa-apa. Nggak diapresiasi, nggak apa-apa. Karena kita berbuat baik bukan untuk manusia, tapi berbuat baik untuk siapa? Karena kita mencari ridha Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah mengatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kalau kita berbuat baik kecil akan dibalas. Kalau berbuat buruk kecil pun akan dibalas. Maka orang yang yakin kepada Tuhannya, dia sibuk untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini kan ayat luar biasa. Kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ya, kemarin saya khutbah di pondok di Bogor, saya bilang salah satu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Itu harta dari siapa, Pak? Hah? Dari Allah kan? Ya kan? Harta diberi Allah. Lalu Allah perintahkan untuk keluarkan sedikit zakatnya. Begitu kita keluarkan, yang dapat pahala Allah atau kita? Hah? Yang dapat pahala bukan Allah, Pak, tapi yang dapat pahala kita. Padahal yang kita keluarkan itu harta dari siapa? Wah, luar biasa. Yang punya harta Allah, Allah perintahkan untuk dikeluarkan sedikit zakatnya. Begitu kita keluarkan zakatnya, yang beruntung bukan Allah, yang beruntung siapa? Begitu baiknya Allah sama kita. Allah berikan sehat ini. Sehat dari siapa, Pak? Allah. Sehat kita gunakan untuk dakwah. Sehat kita gunakan untuk bekerja. Begitu kita gunakan untuk dakwah, untuk Islam, untuk agama, untuk mengajar, dapat pahalanya Allah atau kita? Nah, begitu luar biasanya Allah. Allah yang kasih, begitu kita laksanakan dengan kebaikan, kembalinya kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh semuanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik akan kembali kepada dirimu, dan kalau kamu berbuat buruk pun akan kembali ke dalam dirimu. Jadi ihsan. Yang kedua apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Ya. Masa nggak usah dipikir untuk dipuji suami, nggak usah. Ya, kita bekerja tidak usah angkat supaya anak angkat tangan sama kita, nggak usah. Kita bekerja itu karena memang Allah yang perintahkan, dan kita hormat kepada suami bukan karena kita tunduk kepada dia, tapi karena Allah yang perintahkan. Nah, itu kemarin saya diundang berikan nasihat perkawinan jamaah maktur, satu jamaah saya kemarin. Saya bilang, kenapa Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Saya bilang, kepemimpinan laki-laki bukanlah kekuasaan, dan ketaatan wanita bukanlah eksploitasi. Ya kan? Kepemimpinan laki-laki itu tanggung jawab, dan ketaatan wanita kepada suaminya bukan bentuk eksploitasi, tapi karena itu perintah Tuhan. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Sehingga orang itu legowo untuk berbuat baik. Nah, yang ketiga, orang kalau sudah yakin sama Allah, dia akan tawakal. Ini sebenarnya banyak, ada sekitar 9, tapi saya pilih 3 saja. Yakin akan melahirkan 3 hal tadi: ketuhanan, ibadah, dan kemanusiaan. Terhadap ketuhanan itu 3 efeknya. Yang pertama, orang yakin sama Allah itu dia ikhlas dan ridho. Yang kedua, orang yakin sama Allah itu dia rajin berbuat baik. Yang ketiga, orang yakin sama Allah itu hidupnya disandarkan kepada dia. Dalam bahasa agama itu disebut dengan tawakal. Bapak-bapak sekalian, di saat Nabi Ibrahim melihat api, dia tahu nggak, Pak, kalau api itu membakar? Tahu dia, Pak. Begitu saya masuk ke dalam api ini, pasti saya terbakar. Tapi dia yakin sama Allah, saya nggak mungkin Allah akan membiarkan saya ini. Ya kan? Nabi Ibrahim begitu diikat tubuhnya, Pak. Di depannya ada api yang sangat besar. Dia itu percaya, Pak, bahwa api ini akan memakan. Api ini bisa menghancurkan. Tapi ada keyakinan dia, saya tidak mungkin akan dibiarkan oleh Allah.
melewati semua ini. Sudah pasrah dia, begitu diikat tangannya, diikat kakinya, ya Allah, silahkan. Dilempar dia ke dalam api itu, membakar api itu. Tidak. Belum sampai tubuh Ibrahim di api itu, Allah bilang sama api, hai api, kuni, jadilah kau bardan, dingin, wasalaman, selamat. Kata para ulama, kalau ayat itu hanya sampai bardan, dingin, maka Ibrahim akan kedinginan, akan mati dalam kedinginan api yang sangat besar. Tapi ada ayatnya salaman, itu dingin tapi enak. Itu kenapa Pak? Karena dia yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan juga nanti ayat ini Bapak pakai ya, tiba di rumah nyalakan kompor ya, begitu nyalakan kompor, ibu-ibu ini jalan, wah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, insya Allah terbakar ya, insya Allah terbakar. Karena ini bukan untuk kita, ini siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada mahasiswa ini mau lucu-lucu Pak ya, ini mahasiswa ini mau lucu-lucu Pak. Itu waktu Nabi Muhammad keluar waktu hijrah itu kan, orang-orang kafir itu kan sudah menunggu di depan rumah Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad keluar tuh. Nah, begitu keluar, Nabi Muhammad ambil itu pasir-pasir itu, ya kan? Lalu dibacakan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ditiupkan ke pasir itu, kemudian dilemparkan kepada mereka. Nabi Muhammad lewat, tidak kelihatan oleh orang kafir itu. Mahasiswa saya mau coba-coba ini ayat. Dia pulang kampung, tidak beli tiket Pak. Tidak beli tiket. Begitu mau masuk bandara, salat dulu 2 rakaat. Salat 2 rakaat, habis itu sudah zikir sama Allah ya, kemudian menjelang masuk wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dengan harapan penjaga itu tidak melihat. Dia coba masuk, kelihatan. Itu bukan untuk kamu, saya bilang. Ini untuk dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup ini serahkan kepada Allah. Ya Bu ya, hidup ini serahkan kepada siapa? Allah. Ya. Anak itu serahkan sama Allah. Ya, anak itu kan tidak ada. Apakah kita punya kontribusi itu untuk anak kita? Enggak ada, Pak. Jangankan matanya, jangankan hidungnya, sehelai rambut di tubuhnya pun kita enggak punya apa-apa kan, Pak? Kita hanya terima jadi aja. Karena kita punya status sebagai ayah dan perempuan sebagai seorang ibu, karena ada potensi Allah berikan itu, sehingga kita hanya menerima saja. Ya, akhirnya apa? Kalau kita legowo dengan itu, kewajiban kita satu, didik, berikan nama yang baik. Apapun setelah itu sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya sakit Ustaz, ya sudah. Kita nggak punya apa-apa kan? Apa kita minta anak kita sakit? Enggak kan? Ya sudah. Ke Allah maunya seperti itu. Kita sudah waktu hamil bawa ke dokter, ya gizinya kita perhatikan, diberikan sakit, oh berarti Allah pingin itu. Mau dia apa? Ya kan? Mau dia apa? Allah sudah berbuat seperti itu. Nah, itu namanya tawakal. Jadi orang yang percaya sama Allah, yakin sama Allah 3. Yang pertama ikhlas, yang kedua ihsan, yang ketiga apa? Tawakal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Oh, satu aja ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi apa? Oke. Makanya di saat bicara ihsan itu Pak Menteri kami ini, Pak Nasar itu kan ayat umumnya ka'annaka, seakan-akan. Ada, makanya dibilang ada bab ka'annaka, ada bab annaka, ada bab tarahu, tidak anna lagi. Itu menunjukkan bahwa orang itu berlevel-level.
Yang level imannya masih rendah, itu masih seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau orang levelnya sudah tinggi, kata seolah-olahnya hilang. Dia lihat Allah. Nah, itu disebut dengan musyahadah. Apa namanya? Musyahadah. Orang kalau sudah musyahadah, dia mukasyafah, terbuka hijab itu semuanya. Tapi jangan dipahami secara zahir. Saya lihat Allah, enggak mungkin Anda lihat Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, arini kaifa anzur ilaik. Ya Allah, berikan kepada saya untuk melihat Engkau. Allah bilang, lan tarani, kau tidak bisa lihat saya. Jadi kalau melihat zahir tidak mungkin. Bahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya kan? Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kalau ada orang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, itu sesat dan menyesatkan. Tapi di akhirat nanti, bagi orang yang masuk ke dalam surga, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang masuk ke dalam surga nanti, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah dia melihat wajahnya Allah. Kalau bagi Mu'tazilah, wajah itu bukan wajah. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah, melihat wajahnya Allah, iya melihat wajahnya Allah. Melihat Allah. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, innakum latarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna lailatal qamar lailatal badr la tughama alaikum syai'. Kamu nanti di akhirat itu kalau kau masuk surga, kata Nabi, akan diberikan nikmat oleh Allah melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama. Terang enggak? Kita lihat bulan di malam purnama, kan jelas ya. Demikianlah orang yang beriman itu nanti melihat Allah di akhirat. Dalam satu ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang masuk ke dalam baik itu akan mendapatkan surga. Wa ziyadah. Ziyadah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, barangkali sampai di situ. Oh ya, silakan. Oh. Saya di Solo itu, pernah saya cerita di sini ya. Di Solo itu pernah kerjasama dengan sebuah kelompok namanya Expresso. Expresso, Preman Solo. Itu Expresso Pak. Preman Solo. Ini kejadian bawa sama dengan Bapak. Ya, jadi di Solo itu Pak, saya di Kementerian Agama kebetulan waktu itu di bimbingan masyarakat Islam, bidang paham keagamaan yang bermasalah. Ya, saya melihat di Solo itu gerakannya macam-macam. Solo itu adalah sebuah daerah yang cukup besar garis kerasnya. Makanya narapidana teroris itu cukup besar di Solo Raya itu. Maka waktu saya minta ke BNPT, kita ngumpulin mantan-mantan teroris di Solo. Oleh Pak Boy Rafli Amar jadi ketua BNPT, kepala BNP, kita ngumpulin narapidana teroris. Kemudian ada teman saya di psikologi di sosiologi UGM bilang sama saya, Ustadz, coba di Solo itu ada sebuah kelompok namanya apa? Expresso, Preman Solo. Ini Pak, preman-preman kakap semua Pak. Ada yang pembunuh, ada rentenir semua. Tapi sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini muncul waktu kita pertemuan dengan mereka. Ustaz, saya dulu ini pembunuh. Ustaz, saya ini dulu ini gimana nih? Setelah saya kembali kepada Allah, bagaimana semuanya ini? Jawaban kita 3. Yang pertama, bahwa at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosanya yang sebelumnya terhijab sudah. Ya, terhijab sudah. Orang yang selama ini menjudi, orang yang selama ini berzina, orang yang selama ini sudah begitu dia tobat, Allah menutup pintu keburukan itu. Jadi kalau ada orang yang marah kepada saya, di saat saya mengumpulkan narapidana itu, kenapa kamu kumpulkan orang garis keras?
Saya bilang ini orang kan sudah tobat Pak. Orang sudah tobat. Oh enggak, dulu musuh kita itu. Iya dulu musuh kita. Sekarang kawan kita. Dulu Umar ibn Khattab itu bukan hanya musuh Pak. Ingin membunuh Nabi itu. Begitu dia masuk ke dalam Islam. Di saat dia meninggal dunia, makamnya, kuburannya itu digandengkan dengan kuburan Sayyidina Muhammad. Bahwa kalau di Mekah Madinah, ini kuburan Nabi, sebelahnya kuburan Abu Bakar, sebelahnya kuburan Umar di Masjid Nabawi itu. 3 kuburan. Itu yang di sebelahnya itu Pak, itu durhaka luar biasa dulu. Yang bernama siapa? Umar bin Khattab. Ini segara-gara ini saya buka saja, ini curhat gak apa-apa ya. Gara-gara saya mengumpulkan itu, ya, karena dia dianggap dulu sebagai lawan dari sebuah kelompok tertentu. Lalu saya, wah, disikat habis-habisan. Kenapa? Karena saya dianggap pro kepada garis keras. Saya bilang saya bukan pro pada garis keras. Ini orang memang dulunya keras. Sekarang sudah tobat. Umar tuh keras dulu Pak. Begitu tobat luar biasa dia masuk Islam. Jadi konsep pertama, orang yang sudah terhijab dari dosanya, dia seperti tidak berdosa lagi. Yang kedua, bagaimana dengan misalnya gaji selama ini haram semua tuh, ya kan? Sudah beli rumah, sudah beli mobil, sudah punya investasi, ya sudah. Infakkan sedikit demi sedikit dari itu semuanya dengan tujuan untuk membersihkan semuanya itu. Kenapa? Dengan catatan kamu tidak lagi mengulangi perbuatan ini. Kan gitu ya. Makanya dosa-dosa terkait dengan kemanusiaan itu kan setelah kita kembali kepada Allah itu dibersihkan dengan hak-hak kemanusiaan itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi selama ini ditinggalkan. Nah, insya Allah aman di situ Pak. Ya. Jangan begitu. Itu akal-akalan itu. Itu nggak boleh. Ini saya kan berdosa dulu deh. Saya kumpulkan dulu nih banyak-banyak. Habis itu saya tobat. Itu akal-akalan dengan Tuhan itu. Ini kan orang memang tidak tahu apa-apa sebelumnya, terjerumus kepada dosa. Kemudian dia sadar, oh iya, saya kembali kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu yang haram seperti itu, enggak apa-apa. Nanti saya lakukan dulu semuanya. Habis itu nanti saya kembali. Itu yang saya katakan itu. Ini ada orang tersinggung ke saya Pak. Jadi ada orang korupsi sekian miliar, ya kan? Dia percaya, korupsi dulu dah. Nanti duit korupsi ini hajikan orang miskin, pergi umrohkan para kiai, habis itu minta doa Pak Kiai, doakan ya di tanah Mekah nanti, mudah-mudahan rezeki saya halal, hidup saya berkah. Enggak terima itu doa Pak. Karena Anda sudah paham dulu ini haram Anda lakukan. Ini kan persoalannya, dia sebelum tidak tahu apa-apa. Ya, dia sebelum belum terbuka hatinya, ya, kemudian dia kembali kepada Allah, ya, di saat dia kembali kepada Allah dia bersih. Tapi kalau orang kayak Bapak tadi itu, ini sudah tahu yang haram nih Pak, dia bilang saya coba dulu, ya, saya kumpulkan dulu semuanya, nanti baru saya tobat. Itu nggak bisa itu orang main-main dengan Tuhan. Barangkali itu Pak ya. Mudah-mudahan semuanya berkah untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah menyehatkan yang sakit, ya, menyembuhkan yang sakit, diberikan kelapangan bagi orang yang susah, dan kita dihidupkan dalam iman, diwafatkan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.